Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kembali lagi bersama saya Sela Safira dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa macam posisi pada pasien beserta tujuannya. Untuk videonya tonton sampai habis ya. Check it out. Untuk posisi-posisinya itu banyak ya teman-teman, ada 11, tapi kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama itu ada posisi supinasi. Posisi ini tuh dimana kita berbaring atau terlentang. Nah, biasanya posisi ini tuh dipakai pada saat kita ingin menjalankan operasi gitu. Yang kedua ada posisi straddle and bar. Posisi ini tuh bagian kepala kita itu lebih rendah dibanding tubuh kita lainnya atau dibanding kaki kita gitu. Jadi kayak miring gini nih umpamanya gitu. Nah, biasanya ini tuh fungsinya untuk meningkatkan sirkulasi pada otak kita. Kemudian yang ketiga itu ada posisi semi fowler. Posisi duduk bersandar 30 sampai 45 derajat ini biasanya fungsinya untuk meningkatkan sirkulasi pernafasan kita. Yang keempat itu ada posisi fowler. Posisi ini tuh duduk bersandar 45 sampai 60 derajat. Tujuannya sama untuk meningkatkan sirkulasi pernafasan kita. Kemudian biasanya ini tuh digunakan untuk pasien tirah baring lama, terus bisa juga pada saat kita ingin memberikan makan kepada pasien gitu. Yang kelima ada posisi high fowler. Posisi duduk bersandar 90 derajat tegak lurus. Biasanya posisi ini tuh digunakan untuk pasien yang stroke, terus juga tirah baring lama juga, agar sistem pernafasan mereka itu tetap relax gitu, tetap bagus. Yang keenam, ada posisi ortopnea. Ortopnea ini tuh posisi kita duduk kayak tadi, terus juga agak bungkuk ke depan. Itu biasanya ditahan menggunakan meja atau sanggahan bantal gitu, agak membungkuk. Nah, ini tuh bisa membantu untuk sirkulasi pernafasan kita ya, terutama pada pasien yang mengalami sesak nafas. Seperti itu. Yang ketujuh ada posisi lateral. Nah, di mana posisi ini tuh posisi kita miring ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, biasanya untuk pasien yang tirah baring lama juga gitu. Nah, biasanya selain itu juga bisa untuk pasien pasca operasi, terus juga dia tuh menggunakan sanggahan bantal gitu guys, di area yang sekiranya itu mengalami tekanan gitu. Kayak ada di daerah tangan, itu biasanya kalau di daerah tangan itu dari sikut ke lengan kayak gini, ini kan agak bertumpuk gitu ya kalau misalnya ke arah kiri. Nah, ini tuh dikasih sanggahan bantal, sama kalau di kaki itu ada guys di lutut sampai ke tumit gitu. Nah, ini tuh biar katanya tuh dari videonya biar karena kan tiduran ini kan lama ya, jadi dia tuh tidak mengalami tekanan gitu kepada pasiennya gitu. Yang kedelapan ada posisi SIMS, namanya SIMS SIMS. Nah, posisi ini tuh posisi kita miring dengan satu kaki itu menekuk gitu guys. Nah, posisi ini tuh biasanya digunakan pada untuk ibu hamil, terus pasien tirah baring lama juga, terus juga untuk pada saat kita ingin memberikan obat kepada pasien menggunakan lewat jalur anus gitu guys. Yang ke-9 ada posisi dorsal recumbent. Jadi untuk teman-teman semuanya pasti udah gak asing kan sama nama posisi ini. Ya betul banget, posisi ini tuh posisi berbaring dengan lutut kita tuh ditekuk kayak gini, kemudian kaki kita tuh menepak di kasur gitu guys. Nah, posisi ini tuh biasanya digunakan lebih sering kepada wanita gitu ya guys, karena biasanya itu untuk pemasangan kateter perempuan, terus pemeriksaan vaginal dan sebagainya gitu. Yang ke-10 ada posisi Kniches, tulisannya tuh KNEECHEST gitu. Saya kurang tahu ya Pak nyebutnya gimana gitu, karena saya tulisannya tuh kayak gitu gitu. Nah, pada posisi ini tuh biasanya kita tuh kayak berlutut gitu, terus bagian dada kita tuh nempel ke kasur gitu guys. Nah, biasanya posisi ini tuh untuk pemberian obat lewat rektal apa rektum ya Pak, pokoknya itu saya maaf saya kalau salah. Terus sama ada kalau misalkan ibu hamil itu dia tuh kayak ada kasus prolapsus tali pusat gitu. Yang terakhir yang ke-11 itu ada posisi litotomi. Nah, posisi ini tuh kita kayak berbaring, kemudian bagian kaki kita itu kayak di giniin, terus diangkat gitu Pak. Biasanya kalau dulu itu katanya itu sebelum ada alatnya itu dia menggunakan tangan, jadi disanggah gitu di tangan kita. Ini biasanya dipakai dari area siku sampai lengan. Nah, kita disanggah di situ, tapi karena sekarang udah ada alatnya, jadi kaki kita tuh tinggal naikin aja ke alat itu kayak nangkring gitu, atau posisi kita tuh kayak ngangkang gitu Pak. Tapi ini tuh di atas alat itu biar kita tuh mungkin lebih mudah juga ya. Nah, posisi ini tuh biasanya digunakan pada saat pasien melahirkan, kemudian pemeriksaan genitalia, terus untuk pasien yang pemasangan alat-alat gitu dan sebagainya gitu.
Baik, saya akhiri video saya cukup sampai sini saja. Mohon maaf kalau misalkan bahasa saya ada yang kurang sopan atau kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri, kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.